Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yayusti Wahyuni dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Saya merupakan salah satu volunteer dari program Mengajar dari Rumah atau MDR Batch 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas mengenai kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, serta apa sih MDR itu? Nah, ingin tahu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, serta apa yang dimaksud dengan MDR itu? Yuk kita simak di video selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu? Kampus Merdeka merupakan sebuah kelanjutan dari program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan yang otonom dan fleksibel, serta agar mendorong kita sebagai mahasiswa untuk bisa menguasai berbagai keilmuan yang akan berguna untuk kelak di masa depan ketika memasuki dunia kerja. Dan terdapat 4 kebijakan yang disesuaikan, di antaranya yang pertama yaitu kebijakan otonomi pembukaan prodi baru. Dalam hal ini, kampus yang memiliki akreditasi A atau B diperbolehkan untuk membuka program studi baru dengan catatan bisa bekerja sama dengan kampus yang berkelas dunia atau dengan organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi ataupun yang lainnya yang berkelas dunia, atau dengan BUMN, BUMD atau yang lainnya. Serta untuk jenjang yang diperbolehkannya terdiri dari S1, S2, S3, profesi, ataupun yang lainnya. Kebijakan yang kedua yaitu mengenai sistem akreditasi, di mana dalam hal ini akreditasi disederhanakan. Tidak lagi harus secara berkala. Ketika biasanya akreditasi dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun sekali, maka dalam hal ini bisa otomatis diperpanjang. Kebijakan yang ketiga yaitu kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, di mana dalam hal ini kebijakan ini akan membantu mempermudah perguruan tinggi negeri yang pada mulanya berbadan layanan umum dan satuan kerja yang berminat atau berniat menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah maupun tanpa adanya akreditasi minim. Kebijakan yang keempat yaitu mengenai hak belajar selama 3 semester, di mana dalam hal ini sistem kredit semester atau yang biasa disebut dengan SKS bukan hanya dijadikan sebagai jam belajar saja, tetapi juga dijadikan sebagai jam untuk melaksanakan kegiatan, di mana kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung dari kegiatan yang telah dilakukan. Di sisi lain, mahasiswa juga bisa mempertahankan budaya belajar yang mandiri, bisa disiplin, serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara langsung. Untuk kegiatannya sendiri, mahasiswa bisa mengambil ataupun melaksanakan kegiatan di luar kegiatan program studi, baik di perguruan tinggi negeri asal maupun di perguruan tinggi negeri luar. Untuk jenis kegiatannya sendiri bisa berupa magang, pengabdian kepada masyarakat atau menjadi volunteer, bisa pertukaran pelajar, proyek sosial, ataupun riset dan juga penelitian. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan program
MDR atau mengajar dari rumah. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun dapat hadir dan dapat terjadi pada saat ini. Kehadirannya tentu saja menimbulkan berbagai dampak, menimbulkan berbagai pengaruh terhadap berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana pada saat ini kita mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa inilah yang terjadi saat ini. Kita dituntut untuk bisa melek dalam hal teknologi, karena ketika kita tidak bisa menjalankan atau mengoperasikan teknologi atau tidak bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sudah terjadi pada saat ini, kita akan tertinggal. Sejak kemunculan COVID-19, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan mengajar atau belajar dari rumah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa ikut berkontribusi dalam mencegah atau memerangi serta memulihkan sektor pendidikan kita yang pada saat ini tidak dipungkiri kita sedang terpuruk. Kita bisa jika kita bersama. Nah, maka dari itu, kebijakan atau program mengajar dari rumah ini merupakan sebuah program yang sangat membantu, khususnya bagi anak-anak di lingkungan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dalam setiap proses pembelajaran. Nah, kenapa saya juga mengikuti program ini? Karena saya tergerak melihat aktivitas anak-anak yang seharusnya tugas mereka itu adalah belajar, tetapi mereka malah banyak bermain, hanya karena disebabkan mereka tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan, karena kebanyakan dari mereka memiliki keterbatasan, mulai dari keterbatasan tidak mempunyai alat komunikasi, ataupun keterbatasan dari orang tuanya sendiri yang tidak bisa membimbing mereka dalam setiap proses pembelajaran. Karena kebanyakan, khususnya di daerah saya, kebanyakan orang tua mereka itu berasal dari lulusan sekolah dasar saja. Dari itu, saya sendiri tergerak untuk bisa membantu mereka dalam setiap proses pembelajaran, untuk mereka bisa tetap belajar meskipun di tengah keterbatasan yang tengah terjadi pada saat ini. Saya tidak memandang kelas berapapun dia, tetapi ketika dia mau belajar dan ada usaha untuk mau memahami sesuatu yang sedang dia pelajari, maka saya akan rangkul dia dan saya akan ajak dia untuk belajar bersama-sama, karena saya sadar hal ini juga akan sangat berguna bagi saya, karena saya juga kelak akan bergerak dalam bidang pendidikan, dan hal ini bisa menjadi sebuah modal atau sebuah langkah awal untuk saya bisa menjadi seseorang yang baik, seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk materi pembelajaran atau materi pelajarannya sendiri, untuk siswa SD kita memasuki atau menggunakan kurikulum 2013. Pada saat ini kita menggunakan buku tema, dan sudah banyak beberapa buku tema yang memang sudah kita pelajari. Dan untuk isinya sendiri masih sama, memuat seperti matematika yang di dalamnya memuat materi mengenai penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Nah, untuk mata pelajaran yang lainnya pun sama, seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Dan untuk kelas 2 ataupun kelas 1, kebetulan beberapa kali saya pun mengajarkan mereka membaca, karena seperti yang kita ketahui, usia kelas 1 atau kelas 2 itu mereka
pada umumnya belum bisa membaca dan mungkin diawali dengan pengenalan huruf-huruf terlebih dahulu, terlebih karena di daerah saya tidak semua anak yang masuk SD itu bersekolah di PAUD atau taman kanak-kanak terlebih dahulu. Jadi mereka langsung masuk ke SD, sehingga pada sebelumnya mereka belum mengenai huruf abjad. Maka dari itu saya mengajari mereka dari awal, mulai dari pengenalan huruf sampai yang lain sebagainya. Untuk kelas 4 ataupun kelas tinggi yang lainnya pun sama. Mereka banyak mempelajari mengenai matematika, belajar matematika, bahasa Indonesia, seperti membuat atau menentukan gagasan pokok, menceritakan kembali sebuah cerita yang sudah dibaca, dan lalu menentukan tokoh atau penokohan dan lain sebagainya. Pelajaran yang lainnya pun juga sama, seperti belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk metode pengajarannya sendiri, biasanya saya menggunakan metode pengajaran ceramah untuk beberapa mata pelajaran seperti matematika, karena metode ini saya rasa sangat efektif ketika saya gunakan kepada anak-anak yang belajar dengan saya, karena saya merasakannya sendiri bagaimana perubahan yang terjadi setelah saya dan anak-anak melakukan pembelajaran bersama ketika menggunakan metode ini. Nah, saya juga pernah beberapa kali seperti mendongeng dan menggunakan metode-metode yang lain yang memang relevan dan dapat membantu ketika selama proses pembelajaran berlangsung. Alhamdulillah, saya bisa melihat perubahan yang terjadi dan saya merasa sangat senang ketika saya berhasil untuk memberikan pemahaman dan mentransfer apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami kepada anak-anak didik saya, dan saya melihat perubahannya sendiri, mulai dari mereka belum tahu atau belum mengetahui mengenai suatu hal. Ketika kita sudah mengerjakan program atau kegiatan belajar bersama, mereka paham mengenai hal tersebut, dan hal itu menjadi sebuah kekuatan sendiri dan kesenangan sendiri, khususnya untuk diri saya, karena saya alhamdulillah bisa membantu dan saya berharap semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri saya maupun juga untuk orang lain. Selanjutnya ada beberapa penayangan foto dan video ketika proses pembelajaran sedang saya lakukan bersama dengan anak-anak saya. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak secara bersama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis